Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, berjumpa kembali dengan saya Chandra ya. Hari ini hari Senin tanggal 14 Agustus 2023. Sebelumnya, mohon maaf, waktu minggu lalu nggak ada Zoom ya, karena minggu lalu kebetulan saya ada keperluan keluar kota, jadi selama satu minggu kemarin memang nggak ada Zoom. Eh, jadi kita akan bahas marketnya di minggu ini. Mudah-mudahan minggu depan nggak ada jadwal aneh-aneh gitu. Jadi supaya bisa rutin lagi di tiap Senin. Cuman mungkin jamnya aja yang mundur ya. Tadinya biasa jam 7, sekarang akan rutin di setiap Senin jam 8. Oke, kita mulai langsung aja bahas IHSG ya. So far hari ini IHSG cukup oke ya. Candlenya hammer, mantul di area MA 34 dan 60 plus ada MA 200 ya. Jadi menandakan nih kalau dia nggak turun lagi ya, kalau dia nggak turun lagi, menandakan ini ada potensi bisa naik lagi ke 7.100-an. Ya, 7.100-an. Ke area sini. Ya, area sini. 7.060 sampai 7.100-an. Itu mungkin dari IHSG ya. So far daily-nya sih cakep ya. So far daily-nya cakep. Oke, kita langsung aja masuk ke sektoralnya ya. Nggak usah lama-lama lagi karena eh, ya nggak bisa lama-lama juga. Saya harus ada meeting online by phone juga sih sama eh, satu orang. Oke, hmm, oke ini eh indeks ya, indeks transportasi ya. Jadi kalau kita lihat tuh sebenarnya indeks transportasi ini lagi sideways ya. Masih uptrend atau bisa dibilang masih strong uptrend selama dia di atas MA 200 gitu ya. Cuman ini sideways ya. Tapi hati-hati kalau ternyata dia malah jebol di bawah MA 200 ya. Nah, kebetulan di sini hmm, sudah nggak terlalu banyak saham yang kita rekom di sektor ini ya. Transportasi, oke. Ya, mungkin yang pertama kita coba cek SMDR. Ya, kita ada rekom saham ini. Ya, so far masih sideways. Ya, ini saya berharap bisa breakout MA 200-nya sih. Nah, karena ini turunnya udah cukup lumayan ya. Udah lumayan dalam dari peaknya di 800, sekarang lagi di kisaran 360-an. Ya, meskipun kalau dibilang sama dari harga eh, 2 atau 3 tahun yang lalu ini udah bisa dibilang tinggi juga sih ya. Tapi yang namanya saham kalau dia mau naik ataupun dia mau turun, dia biasanya bentuk suatu pola dulu. Nah, ini polanya tuh eh, harusnya sih polanya pola ini ya. Ini adalah harusnya polanya pola naik nantinya. Sebelum turun lebih dalam gitu maksudnya. Gitu. Jadi harusnya sih masih bisa naik ya. Sesuai dengan plan aja. Sebentar. Yang ini aja. Hmm, ya ini eh, udah keluar dari sideways apa downtrendnya, tinggal sekarang dia lagi sideways. Nah, ini harus apa namanya bisa break MA 200 baru dia bisa kenceng ya. Targetnya ya ke sini sih. 600-an lagi paling jauhnya. Oke, terus kita masih ada Jaya ya. Ini barang lama.
Ya, ini barang lama, uptrend juga ya. Cuman ini mungkin sekarang mainnya lebih slow ya, nggak kayak yang sebelumnya cukup agresif sehari-harinya. Sekarang dia lebih slow pergerakannya. Ini masih naik. Ya. Terus eh, tadi pagi kita ada rekom IMJS ya sama IMAS. Kebetulan IMJS-nya udah capai target, udah masuk ke area beli. Ya, sempat naik tadi, cuman turun lagi. Jadi harusnya sih besok naik sih. Kalau dia memang serius mau jalan ya harusnya besok naik. Terus WH ya, ini WH akhirnya kenceng juga. Ini kalau yang udah jual mungkin kalau bisa manfaatkan buy on weakness-nya ya. Nanti akan ada rekom lagi yang untuk buy on weakness-nya. Nah, ini bisa ke 200-an lagi nih. Sini. Ya, 214-an. Terus ada Hais, ya ini barang lama juga. Ya, so far sih masih sesuai plan. Ya, hari ini cakep, break resisten. Ya, ini harusnya masih bisa naik sampai 350, 360 sesuai dengan target. Ya. Terus ada TRJA juga. Ya, ini TRJA juga slow, ya, udah nggak yang seperti TRJA seperti biasanya, tapi so far trennya masih naik. Ya, so far trennya masih naik. Terus ada apa lagi ya? Kita coba lihat HATM ya. HATM, oh, lumayan menarik sih. Ya, nanti kita coba pantau. Terus GTRA-nya, wah sadis GTRA-nya. Oke, mungkin itu dulu lah ya untuk sektor transportasi ya. Kita coba masuk ke sektor teknologi. Teknologi, ya. Ya, teknologi sekarang lagi strong downtrend ya. Strong downtrend, cuman sekarang udah beberapa hari ini sideways ya, meskipun eh, kemarin sempat gotonya sempat dibanting ya. Kita coba lihat goto. Ya, gotonya juga sideways ya. Cuman ini ada potensi double bottom dari si goto. Cuman belum kelihatan ya. Masih potensi. Nanti kita coba lihat di area sekitar 80-an sini. Nah, yang kemarin tuh kita ada rekom Goto juga, tapi selain Goto kita ada rekom Bukalapak, dan Bukalapaknya ini yang so far udah mulai keren ya, udah mulai cakep. Ya, udah mulai cakep banget. eh Ya, harapan saya sih bisa break MA 200 ya, supaya dia bisa balik lagi ke kisaran 300-an, dan harusnya laporan keuangannya bisa membaik. Ya, terutama kalau misalkan nanti bulan September itu bulan depan, The Fed bisa nurunin suku bunga atau nahan suku bunga lagi gitu. Meskipun saya nggak ada, saya masih galau, masih ragu gitu ya, karena NFP-nya kemarin kurang bagus, inflasinya juga eh, nggak sesuai, kurang bagus juga gitu ya, diharapkannya turun, ternyata malah inflasinya naik gitu ya. Jadi eh, ya, saya rasa baru mungkin ya. Prediksi saya paling baru motong suku bunganya tuh di Desember gitu.
Ya, kalau udah Desember motong suku bunga, ah, biasanya komoditasnya kenceng tuh. Ya, jadi nanti kita siap-siap eh, saham-saham komoditas. Ya, tapi mungkin di kisaran ya mungkin bulan Oktober. Lewat dari September inilah kita bisa mulai koleksi saham-saham komoditas sih. Terus untuk MTEK, ya MTEK-nya masih sideways ya. Mungkin ini juga potensinya double bottom sih. Ya, potensinya double bottom. Eh, 580-an ini menarik sih memang. Terus kita coba cek WiFi juga. Ini WiFi sideways, ya WiFi sideways, tapi ada potensi uptrend, ya ada potensi uptrend. Eh, ya mungkin kita besok akan spekulatif buy di sini. Atau kalau mau lebih aman sih nunggu 1 hari lagi sih. Itu cuman otomatis harganya bisa jadi lebih tinggi gitu. Ya kita lihat besok lah ya. Terus kita lihat Tron ya. Oh ya, jangan lupa bulan September itu mulai ARB-nya simetris ya. Jadi kalau saham yang naiknya bisa 35%, saham itu juga bisa turun 35% gitu. Ya, kalau sekarang kan saham naik 35%, turunnya mentok di 15%. Nah, nanti bulan depan itu simetris gitu. Naik 35 turun 35. Kalau naik 20 turun 20. Naik 15 turun 15. Seperti itu. Nah, untuk Tron ini eh mungkin kita bisa buy on weakness ya, tapi nanti saya coba cek-cek lagi, saya ikutin lagi dulu. Ya, jadi masukin aja ke dalam watchlist ya. Mungkin itu kalau dari sektor teknologi, kita lanjut ke sektor energi. Ya, sektor energi, oh cakep nih. Sektor energi udah mau mulai uptrend lagi gitu ya. eh itu ada rekomen kita di Adaro gitu ya. Memang sekarang lagi sideways, eh, lagi sideways tapi nggak menutup kemungkinan nih bisa uptrend gitu ya. Terus ada Indi, ya ini juga sideways. Terus PTBA-nya belum. Harum. Nah, cuman kalau Harum ini agak unik ya. Tadi saya lihat tiba-tiba turunnya cukup lumayan nih. Nah, kalau besok bisa rebound, cakep sih. Tapi kalau besok nggak rebound, agak bahaya sebenarnya. Oke, kita coba lihat buminya. Oke, buminya juga cakep nih. Bentar lagi breakout to MA 200 ya. Jadi, eh, sektor energi itu ya menarik sih ya. Sektor energi menarik terutama lebih ke batu bara. Ya, kalau ditanya minyaknya gimana, Pak? Minyaknya so far kemarin udah naik kenceng ya, meskipun saya belum ada rekomendasi ya karena nggak kepantau untuk saham minyaknya. Saya lebih fokus ke batu baranya. Ya, so far sih eh, kita bisa buy on weakness ya untuk saham-saham minyak. Terus ada MR juga yang kita rekom. Ini mantul juga ya. Ini harusnya sih bisa balik lagi ke 1.200-an nih atau 1.300 ya dekat-dekat MA 200 nih. Ya kebetulan kemarin kita ada rekom di 980 udah dapet terus dia naik gitu ya. Nah, sekarang dia lagi sideways. Cakep nih ada MR. Jadi kalau eh, sektor energi saran saya masih lebih fokus batu baranya ya.
dibanding ke minyaknya. Terus Doit, ya Doitnya Southwest. Ya ini barang lama banget ya, waktu beberapa bulan yang lalu saya udah bilang Doit targetnya 440 sampai 460 ya. Cuman ini ya Southwest dulu kali ya sebelum dia lanjut naik lagi. Terus kita ada energi juga ya. Energi ini Southwest ya, Southwest tapi potensi bisa breakout MA 200. Jadi kalau boomnya udah jalan, nanti kita cek juga BRMS-nya ya. Biasanya grup Bakri itu pada jalannya lumayan kompak ya, kayak Dewa juga sama. Ya kebetulan kita ada Rekom Dewa Energi, eh, kita Rekom ya. Nanti tinggal Bumi sama BRMS. Buminya tadi udah kita lihat cakep, jadi besok akan ada rekomen Bumi. BRMS-nya nanti kita lihat ya. Terus kita coba lihat seger. Oh, udah tinggi banget. Oh, lead. Ya ampun, lupa tadi pagi. Recommended. Padahal semalam udah lihat leadnya lumayan. Ini lead tiba-tiba bangkit ya. Ini mungkin karena saham Wins-nya kemarin-kemarin sempat jalan. Ya, jadi leadnya ikutan bangkit. Hmm, masih kalau untuk Wins tuh saya masih agak kurang berani harga segini gitu ya. Tapi kalau leadnya masih lebih berani ya. Cuman ya seperti biasa sebelum balik bobo ke 50 ya kita harus cut supaya kita nggak ngedep di sana lama-lama dananya. Terus kita coba lihat BSML ya. Ini BSML udah beberapa hari ini naiknya tinggi banget. Tadi nggak jadi arah sayangnya gitu ya. Mungkin besok bisa kena MA 200 terus turun. Nah, pada saat itu waktunya kita mulai masuk lagi. Kalau udah koreksi-koreksi. Ya, so far sih masih oke ya. Ini kalau nggak salah terkait dia mau red issue deh. Oke, mungkin itu eh, di sektor energi ya. Kita pindah ke sektor infrastruktur. Oke, sektor infrastruktur ini udah jebol garis ungu ya. Ini harusnya sideways. Ya, sideways. Terus kita lihat stokastiknya begini, harusnya besok masih bisa lanjut naik. Cuman kalau ditanya nih apa yang bisa bikin sektor infrastruktur ini naik, kita coba cek Telkomnya dulu. Ya, Telkomnya masih belum sih ya. XCL-nya, XCL-nya lumayan, bisa buy on weakness ya, meskipun kita udah punya. Jadi untuk buy on weakness ya paling BEP berarti jatuhnya ya. Ya kalau yang belum punya bisa buy on weakness di ini 2130 paling tingginya. Terus kemarin eh, 2 minggu yang lalu saya menjagokan konstruksi ya, 2 minggu ya atau hampir 1 bulan lah ya, saya menjagokan konstruksi. Tapi so far konstruksinya turun ya. Ini harga sahamnya turun, volumenya juga turun ya dibandingin waktu dia naik yang di sini ataupun di sini gitu ya. Ini diikutin dengan volume. Nah, ini turunnya tanpa volume. Nah, cuman karena terlalu banyak berita-berita negatif ya. Contoh kayak eh,
utang yang terlalu besar di saham-saham konstruksi, ya mungkin ini jadi eh, pemberat untuk saham-saham konstruksi ini naik gitu ya. Tapi harapan saya itu dimulai dari tanggal 17 ke sana karena udah harusnya peresmian LRT dan KCIC yang saya tahu. Itu harusnya di bulan ini. Nah, ya mungkin setelah peresmian baru akan jalan ya. Mungkin saham-saham konstruksinya ini gitu ya. Mungkin ya. Tapi ya kita lihat dulu lah dalam waktu ini hari apa Senin. Ya mungkin sampai Rabu atau Kamis ya. Kita lihat apakah dia nggak bikin new low atau malah bikin new low. Kalau bikin new low lagi harusnya sih akan kena cut. Ya, jadi di PTPP-nya juga kurang lebih hampir sama ya. Tapi masih mending PTPP sih dibanding Adi tadi. Wika-nya hmm, nggak terlalu oke sih ya karena set base. Mungkin yang kemarin naik kenceng juga itu ada POWR ini. Listrik-listrikan. Ini bisa buy on weakness juga sih. Terus, hmm, oh ada OASA juga kemarin ya. Nah, nanti kita akan ada rekomen OASA nih kalau misalkan OASA-nya ada turunan yang cukup lumayan ya. So far nih belum kelihatan ada turunan yang cukup lumayan sih. Terus kita di sini ada Arko sama Kin. Ya, Arko-nya Southwest, Kinnya juga Southwest. Ya, jadi kalau ditanya konstruksi fokusnya sorry, infrastruktur fokusnya kemana, saya masih belum bisa bilang gitu ya. Kalau 2 sampai 1 bulan yang lalu, 2 minggu sampai 1 bulan yang lalu saya bilang eh, fokus saya di konstruksi gitu ya. Mungkin saya sempat bilang porto saya ada di wood dan konstruksi ya PT PPAD. Cuman karena ya banyak berita yang masuk yang muncul dan negatif jadi harga saham konstruksinya turun. Ya memang meskipun saya masih di situ, masih di dalam belum saya cut loss, tapi memang saya juga belum berani nambah gitu ya. Cuman woodnya memang saya udah jual sih. Kalau woodnya saya udah jual ya, karena ada alasan tersendiri ya. Nanti memang ada rencana mau masuk lagi. Oke, kita pindah lagi ke sektor berikutnya, siklikal. Ya, di sektor siklikal ini kita masih ada CMA ya. Ini modal di 150-an, sempat profit, sekarang BEP gitu ya. Sekarang BEP. Nah, di sini kita ada rekomen IMAS juga ya tadi pagi. Ya, so far sih eh, harusnya udah kebeli ya kalau ngantrinya nggak terlalu bawah. Udah profit tipis lah ya. Terus ada Wood ya, meskipun tadi saya bilang Woodnya saya jual dulu karena saya sempat beli pakai margin ya, jadi saya harus jual dulu Woodnya. Nah, cuman so far masih menarik. Terus kalau kayak MNC sih masih belum
kelihatan, ya, tapi ada potensi double bottom di MNC. Nah, nih hari ini candlenya udah oke sih, ya. Candlenya udah mulai oke, ini potensi double bottom. Ya, cuma saya nunggu lewat candle ini dulu, 560. Terus kemarin kita ada Rekom Harta juga yang udah kena TP ya. Hartanya udah kenceng banget kena TP ya. Kita akan rekomnya buy on weakness lagi sekarang untuk Harta. Terus ya mungkin itu dulu sih di sektor siklikal ya. Kita coba pindah ke sektor berikutnya industrial. Ya, seperti biasa di sektor industrial ini mau uptrend gitu ya. Tapi eh, karena tadi batu baranya bagus, yang harusnya bikin uptrend tuh adalah UNTR ya. Kita coba cek UNTR ya. Nah, UNTR sideways sih. Ini bahkan malah ada divergence ya. Divergence. Ya mungkin bisa buy on weakness sih. Bisa buy on weakness di UNTR. Astranya udah sempat kita rekom. Jadi mungkin Astra sama UNTR doang patokannya. Kita pindah lagi ke sektor finance. Ya, seperti biasa ya, ini grafik finance itu mirip banget sama grafik IHSG ya. Jadi ya nggak usah bingung karena memang di IHSG kita itu bisa dibilang sektor finance pegang market capitalnya sekitar 40 persenan. Ya, jadi hampir 50% sendiri gitu. Jadi tinggal analisa aja nih si sektor finance-nya mau gimana, baru IHSG-nya akan kemana atau kebalikannya gitu ya. Kita coba lihat BCA-nya. Ya, so far BCA-nya sideways ya dalam tren naik. Terus BBRI-nya sideways juga dalam tren naik. Mandirinya, oke Mandirinya mantul ya. Tadi low-nya 58. Saya rekomnya di 55. Masih jauh ya. Ya kita lihat dulu lah besoknya kayak gimana. Terus ada BBTN ya, bank kita cukup lumayan banyak sih selain Mandiri. BBTN-nya juga sideways. Terus ada Agro juga kita masih rekom dan sideways gitu ya. Agronya sideways. Terus BTPS kita juga masih ada rekom ya, sideways juga. BDMN ini juga sideways. Banyak bank yang kita rekom dan sideways ya, kayak PNLF juga sideways. BGTG-nya AGRS, sorry. AGRS-nya sideways juga. Tapi ini bank-bank digital kecil lumayan menarik sih. Ya kemarin kan BCIC-nya kencang tuh. Karena dia mau red issue kan. Menarik sih. Hmm, apa lagi ya?
Oh, AHAP ya. AHAP-nya hari ini ARA. AHAP ini asuransi ya, punyanya Indomobil. Ya, hari ini ARA. Ya, ini saya lupa rekom tadi pagi karena analisanya minggu malam. Terus apa lagi ya? Udah. Ya mungkin itu dulu sih dari sektor finance ya. Kita coba pindah ke sektor berikutnya healthcare. Ya, healthcare so far sideways ya ini dalam tren turun. Mudah-mudahan bisa naik lagi. Ya, kita masih ada SAMI ya yang masih sideways. KF, KF juga sideways. Terus ada matchnya kena cut loss. Matchnya kena cut loss. Ya, jadi sektor kesehatan nggak usah terlalu banyak lah, kalaupun ada, mau ada gitu ya. Kita pindah ke basic material. Nah, ini yang waktu beberapa minggu yang lalu saya bilang dia akan naik ngejar si MA 200 gitu ya, ngejar MA 200. Nah, di sektor basic ini kita ada rekom Antam ya, cuman sebenarnya kenapa rekom Antam waktu itu karena di awal bulan itu minggu pertama awal bulan itu ada NFP ya. Saya analisa saya itu memang NFP-nya eh, bakalan jelek untuk USD dollar. Ya, memang kenyataan keluarnya juga jelek untuk USD dollar. Cuman ternyata meskipun keluarnya jelek untuk USD dollar yang harusnya emasnya naik, oh malah naiknya nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Ya, malah dari sejak itu sampai sekarang emasnya malah turun harga emasnya gitu ya. Itu itulah kenapa si Antamnya jadi balik lagi sideways. Padahal kalau eh, sesuai dengan analisa ya fundamentalnya dengan teknikalnya jalan barengan harusnya naik gitu. Ya, karena nggak sesuai fundamentalnya jelek untuk dolar, emasnya malah teknikal emasnya malah nggak naik ya. Itu jadi sideways. Tapi kalau searah itu akan jadi naik. Nah, terus gimana dong? Ya, so far sih belum ada data ekonomi yang cukup penting di minggu-minggu kemarin ya. Ya paling kita berharap ada data-data penting yang bisa mendukung harga emas ini naik. Seperti itu. Oke, terus mungkin di sektor ini yang bisa men-trigger sektor ini naik itu adalah kertas, INKP dan Tekim. Ya, INKP-nya udah mau sempat 10.000, Tekimnya juga eh, hampir 8.000. Ya, ini mungkin kalau Bapak Ibu ingat di eh, semester satu saya sempat bilang, bahkan sebelum semester satu kali, mungkin di April atau Mei gitu ya. eh, Pilpres bulan Agustus, eh, ya mungkin bulan Juli atau Juni kita udah masuk ke saham-saham kertas, ya hasilnya seperti ini ya. Cuman yang belum jalan kalau ngomongin Pilpres itu adalah sektor telekomunikasi, consumer goods ya. Consumer goods ada beberapa udah jalan kayak CBP, NDF gitu ya, tapi saya lihat kayak roti itu masih menarik sih, ya masih murah. Bukan fundamental, maksudnya karena dia belum banyak gerak aja gitu dibanding yang lain ya. Jadi eh,
apa namanya, enggak, makanya saya sempat rekom roti tadi pagi. Oke, terus semen-semenan juga lumayan. Eh, kok yang TD? Semen-semenan ya, INTP. Cuman INTP, iya, SMGR menarik juga ya. Tapi kita adanya SMBR, Batu Raja. Ya, kenapa ini? Karena satu-satunya yang belum banyak bergerak, ya, yang masih di bawah MA 200 dan biasanya dia kalau gerak itu liar gitu. Ya, terus hari ini ada BRPT juga salah satu penunjang ya. Sektor basic material ini kenceng. Ya, hari ini BRPT-nya kenceng banget gitu. Masih ada potensi naik ya. Jadi kita akan ada rekomend buy lagi ya, buy on weakness tentunya besok ya. BRMS-nya ya, BRMS-nya juga lumayan ya. Yang tadi saya bilang buminya oke, BRMS-nya oke, Dewa sama energinya oke. Jadi grup Bakri bisa dibilang boleh dibeli semua gitu. Terus ESA masih di situ-situ aja. Ya, masih di situ-situ aja. Terus yang lain kelihatannya sih belum ada yang menarik lagi ya. Kelihatannya sih belum ada yang menarik lagi, tapi kita coba lihat Aldo ya. Ini Aldo juga bisnisnya kurang lebih hampir sama kayak yang KPT Kim sih. Tapi ternyata teknikalnya setlist ya, belum terlalu confirm. Mungkin nanti pas break MA 200. Oke, itu dulu basic. Kita pindah ke sektor selanjutnya, properti. Ya, properti ini uptrend ya, tapi sekarang lagi sideways, Bapak Ibu. Jadi kayak kemarin kita ada rekomend CTRA, ya. Sebenarnya nggak kemana-mana. Ya, di situ-situ aja. Terus Sumarekon juga sama, ya. Meskipun sempat naik, tapi sekarang malah balik lagi. Asri, gitu ya. APLN, MDLN, ini juga rata-rata balik lagi. Ya, so far sih masih masih oke lah. Ya, kayak DLD juga masih oke. Bagus buat dibeli. Ya, gitu. Jadi so far properti ya bolehlah kalau mau buy on weakness ya ngumpulin pelan-pelan kayak APLN tuh tadi turunnya udah lumayan harusnya bisa masuk sih. Ya, harusnya besok mantul. Ya mungkin properti itu dulu sih. Hmm, Masih fokus ke yang besar-besarnya aja. Terakhir non cyclical ya, non cyclical uptrend ya. Uptrend nih kelihatannya di drive sama, coba kita cek Java ya. Ya, kelihatannya sama si Javanya sih ini. Terus cap ini juga sama.
Ya, jadi kemungkinan besok kita ada komen Cepin sama Java juga nih di sektor ini. Terus kita ada rekomen roti ya tadi pagi. Harusnya sih udah profit ya, udah profit. Terus hmm, apa lagi ya di sektor ini yang menarik. Ah, CPO kita coba cek. CPO-nya masih belum terlalu menarik ya. Harga CPO-nya juga mulai agak turun. Ya, berarti mungkin itu sih ya. Fokusnya ke ayam-ayaman, terus ke konsumer. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, hmm, ya mungkin sampai di sini dulu aja ya. Sebenarnya saya mau, mungkin ini bulan apa sih? Bulan Agustus ya. Mungkin di September lah atau Oktober ya. Nanti akan saya spill ya. Saya akan spill aplikasi tempat kantor baru saya ya. Saya rasa tuh bakalan jadi aplikasi yang paling canggih yang ada di Indonesia sih, sekuritas. Sekuritas yang ada di Indonesia. Ya, so far saya udah lihat ininya, eh, prototype-nya. Maksudnya bukan prototype dalam bentuk aplikasi udah jadi gitu, dummy-nya bukan, tapi potongan-potongan eh, screenshot-nya seperti itu. Ya, so far sih saya bisa bilang ini bakalan jadi aplikasi yang paling canggih di Indonesia. Karena bandarmologinya ada, eh, dan bisa difilter ya, bandarmologi bisa difilter kan. So far kan sekarang eh, Bapak Ibu kalau mau cari bandarmologi, cek saham A, tarik tanggalnya gitu kan, terus lihat akum atau enggak gitu. Nah, di aplikasi kantor saya ini yang baru bandarmologinya bisa difilter. Misalkan yang lagi akum 5 hari ke belakang, nah, tinggal klik tuh akumulasi 5 hari, nanti keluar tuh muncul sahamnya apa aja ya kayak gitu ya. Eh, yang di apa tekn- teknikalnya juga ada ya, misal mau cari yang eh, ya mirip-mirip lah kayak teknikal yang udah pernah kita pelajarin ya, misal cari yang moving average-nya golden cross ya, mau periode pendek mau periode panjang ada juga gitu. Jadi bakalan jadi aplikasi yang menurut saya sih bisa dibilang canggih. Cuman untuk ya kemudahannya saya masih belum tahu karena penempatan-penempatannya itu kan gimana dari tim product management ya. Kalau saya cuma bisa mengkritisi apa yang mereka buat dan kasih saran apa yang mereka udah buat gitu. Ya, termasuk fitur-fiturnya, eh, kalau beli di harga sekian bisa otomatis langsung dijual, dia dianterin jual dalam satu form gitu ya. Eh, di harga berapa atau berapa tik setelah harganya kena gitu. Misalnya beli di harga 100 kan berarti naiknya kan satu tiknya itu kan satu gitu. Jadi beli di 100 bisa langsung anterin, kalau udah kebeli bisa langsung dianterin jual di harga 103 atau 105 yang kayak gitu ya. Sekaligus dipasang stop lossnya juga gitu ya. Harusnya bisa bakalan jadi lebih canggih, paling canggih di Indonesia ya.
sekarang belum bisa saya tunjukin. Meskipun saya bisa buka di sini, tapi saya belum bisa tunjukin. Mungkin nanti di bulan depan atau di Oktober mungkin supaya lebih kelihatan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu waktunya. Selamat malam dan happy cuan.